Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama di sore hari ini boleh memberkati setiap umat-umat-Mu, secara khusus kaum ibu dimanapun mereka berada. Berkati ya Bapa, dan biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini ada suatu kebenaran yang baru yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan rohani kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu sekalian, tema kita berbicara mengenai panggilan sorgawi. Secara khusus, panggilan sorgawi ini ditujukan untuk kaum ibu yang ada. Mengapa kita membahas mengenai panggilan sorgawi? Karena ibu-ibu sekalian, ketika kita lihat situasi di mana pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, boleh dikatakan seluruh aktivitas itu kebanyakan dihabiskan oleh satu anggota keluarga itu di rumah. Dengan kata lain, anak yang biasanya berangkat ke sekolah, terus kemudian rumah menjadi sepi, terus kemudian suami yang pergi ke kantor, mungkin yang biasanya hanya istri yang tinggal di rumah, sekarang tidak. Aktivitas kebanyakan habis di rumah. Bahkan boleh dikatakan ibu harus lebih intens lagi, lebih lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan juga harus mendampingi putra dan putri untuk belajar melalui aplikasi online dan sebagainya. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai panggilan sorgawi, ada apa? Kenapa kemudian dengan pandemi COVID-19 ini akhirnya aktivitas kebanyakan habis di dalam rumah? Ya, jika kita melihat ke belakang, sudah terlalu banyak di mana anak-anak, mungkin istri ataupun suami menghabiskan begitu banyak waktu di luar rumah. Yang mana ketika menghabiskan begitu banyak waktu di luar rumah, mungkin komunikasi itu menjadi sangat sedikit. Bahkan mungkin kasih perhatian di dalamnya menjadi sedikit. Karena itu ketika Amsal berbicara mengenai rumah atau a home, suasana rumah, maka ibu-ibulah yang paling berperan untuk segala sesuatunya di rumah. Baik untuk kebersihan, baik untuk makanan, baik untuk apapun. Itu kebanyakan perannya dipegang oleh ibu. Jadi kenapa dikatakan panggilan surgawi? Karena secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan mau ibu-ibu itu lebih dan lebih lagi mengerjakan segala sesuatu. Mungkin kalau sebelumnya masih ada waktu kosong untuk pergi ke rumah tetangga, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena anak-anak harus didampingi, belajar dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan mungkin yang sebelumnya ada waktu untuk istirahat dan sebagainya, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya aktivitas habis di rumah mengerjakan segala sesuatunya. Karena itu, ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada ibu-ibu.
kepada kaum wanita yang ada di rumah. Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Yang ingin Tuhan sampaikan adalah supaya istri-istri yang adalah sumbernya, yang adalah karunia yang datangnya dari Tuhan, itu semakin berhikmat. Dikatakan di sini, istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi kalau istri yang berakal budi adalah suatu karunia, kalau istri adalah karunia pemberian dari Tuhan, karena memang realitanya yang namanya pendamping hidup itu adalah karunia dari Tuhan. Maka itu pada kesempatan, pada momen COVID-19 ini, yang mana seluruh aktivitas kebanyakan habis di rumah, maka biarlah ibu-ibu sekalian boleh menjadi ibu-ibu yang benar-benar ibu-ibu yang berakal budi, yaitu ibu-ibu yang benar-benar bisa menunjukkan kasihnya, bisa menunjukkan perhatiannya, bisa menunjukkan kelemah lembutannya, bahkan bisa menunjukkan begitu banyak kasih di dalam keluarga, sehingga anak-anak yang biasanya di luar sana bermain, ini dengan bermain di rumah, lebih banyak lagi kasih yang mereka terima, lebih banyak lagi perhatian yang mereka terima, lebih banyak lagi kelembutan yang mereka terima. Memang kalau kita melihat media sosial, ada banyak dikatakan ibu-ibu katanya menjadi maaf, katanya menjadi stres, menjadi pusing. Kenapa? Karena urusannya semakin banyak di rumah. Tapi mau saya katakan, ibu-ibu sekalian, kalau engkau adalah karunia dari Tuhan, kalau ibu-ibu sekalian adalah karunia yang sumbernya dari Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Di gereja kita tidak akan terjadi, tapi yang akan ada begitu banyak kasih di sana. Ada begitu banyak kelembutan di sana. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang sudah Tuhan kirimkan menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anak yang ada. Oleh karena itu, apa kira-kira yang perlu dilakukan dalam hal panggilan surgawi ini, supaya ibu-ibu sekalian bisa dikatakan sebagai ibu-ibu yang memiliki akal budi yang bersumber dari Tuhan? Yang perlu dilakukan ibu-ibu sekalian cuma satu. Apa itu kira-kira? Ya, yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu adalah jangan banyak omong. Oh, kok jangan banyak omong? Iya, yang perlu dilakukan cuma satu, jangan banyak omong. Ketika saya merenungkan, kecenderungannya ibu adalah itu, kecenderungannya wanita adalah ngomong terus. Katanya ada banyak penelitian yang mengatakan seorang wanita harus ngomong sebanyak berapa ribu kata begitu ya per hari. Saya mau katakan cuma satu, jangan banyak ngomong. Kenapa? Karena ternyata di zaman milenial ini, terutama kalau anak-anak di rumah, mereka itu lebih cenderung suka kalau mereka melihat praktek langsung dari ibunya. Contoh yaitu mencuci piring. Udah dicontohin aja, nggak usah dicerewetin dulu baru disuruh cuci piring. Nggak usah, langsung praktekkan dan tanpa banyak ngomong. Mungkin mau nyuruh anak menyapu, mungkin mau nyuruh anak bersihin tempat tidur, mungkin mau nyuruh anak belajar. Sudah, tidak perlu banyak ngomong. Cukup tunjukkan kasihmu, cukup tunjukkan kelembutanmu, tunjukkan bahwa engkau benar-benar lebih dari orang-orang di luar sana, bahwa engkau lebih mampu mengasihi mereka, lebih mampu mencintai mereka.
lebih mampu dibanding dengan teman-teman mereka, guru mereka, dan sebagainya. Sehingga ketika mereka merasakan kasih itu, yang sumbernya dari Tuhan itu, yang adalah panggilan surgawi itu, anak-anak ini pada saat nanti COVID ini sudah berlalu, ketika mereka pergi keluar, mereka tetap mengingat kembali mamanya. Mereka benar-benar pengen terus tinggal dengan mamanya, pengen terus tinggal di rumah. Terutama ketika di bulan-bulan keluarga ini, mari pererat kasih, pererat komunikasi, yang mana komunikasi itu bukan persoalan banyaknya, tetapi persoalan kualitas daripada omongan itu. Supaya omongan itu memiliki kualitas, maka tunjukkan lebih banyak contoh, tunjukkan lebih banyak teladan, tunjukkan lebih banyak praktek lagi, sehingga mereka yang melihat, anak-anak yang melihat, mereka pun bisa mengikutinya dan bahkan bersama-sama semakin diberkati. Ibu-ibu sekalian, percayalah, ketika Tuhan mengizinkan COVID ini dan akhirnya kebanyakan aktivitas terjadi di rumah, itu karena Tuhan pengen fungsi rumah, fungsi keluarga, fungsi ibu yang sebelumnya sudah penuh kasih itu semakin lebih lagi, semakin hangat lagi, sehingga keluarga itu semakin bergandengan tangan, semakin lebih lagi bisa merangkul antara satu dengan yang lain. Anak-anak pada akhirnya menjadi tidak terlalu sibuk dengan gadgetnya atau dengan handphonenya, tetapi mereka pada akhirnya bisa melihat orang tuanya, bisa melihat orang tuanya sebagai contoh dan teladan tanpa harus banyak omong. Tapi ingatlah, banyak praktek, banyak contoh, dan banyak teladan, karena mereka tidak suka banyak omong. Wow, maaf, saya tidak sedang berkata berarti tidak boleh ngomong, bukan. Bicaralah dengan kualitas omongan. Seperti apa omongan yang berkualitas? Omongan yang berkualitas itu adalah omongan yang didasari dengan kasih, kelemah lembutan, dan juga ada di dalamnya sisi feminin. Itulah karakter seorang wanita. Dan ketika seorang ibu mempraktekkan itu di rumah, percayalah, rumah itu pasti akan aman. A home atau suasana rumah itu pun akan menjadi suatu suasana rumah yang benar-benar seperti surgawi, seperti suatu kenyamanan yang luar biasa akan tercipta. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ingat, ibu-ibu mendapat panggilan surgawi untuk memiliki, untuk menjadi seorang istri yang berakal budi. Karena istri itu datangnya, sumbernya adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat mempraktekkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.